Ingatlah ketika saat Allah memberikan izin kemakluman Tuhan kita kepada kita, la in syakartum la azidannakum. Artinya ini Pak, menawi jenengan mau mensyukuri nikmat Allah, maka la azidannakum, Allah akan menambah nikmat tersebut. Saya ulang. Ketika jenengan kalih kula ini mau bersyukur atas nikmat Allah yang diberikan, maka sesuai janji Allah, la azidannakum. Aku Allah akan memberikan menambahi nikmat tersebut. Wis. Berkenaan dengan nikmat. Revepe diunggahno tweetik. Berkenaan dengan nikmat. Miturut kitab Hikam karangan Syekh Ibnu Athaillah ada dua. Pertama nikmatul ijad, yakuwi nikmat atas penciptaan Allah terhadap makhluk. Yang kedua nikmatul imdad. Apa? Nikmat Allah yang diberikan terhadap hambanya atas kelangsungan hidup di dunia. Contoh, jenengan bisa napas, itu nikmat. Mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, lesan bisa berucap, apapun bentuk nikmat secara jasmani itu disebut nikmatul imdad. Ini diberikan tidak hanya terhadap orang yang mukmin saja, tetapi juga diberikan terhadap hambanya yang ingkar. Paham nggih? Paham masalah babakan jasmani. Inilah Bapak Ibu yang disebut Ar-Rahman. Ini. Tapi satu hal yang tidak diberikan Allah, nikmat terhadap hambanya kecuali hamba yang dipilih. Nikmat apakah itu? Mohon dicatat, sebab ngaji iki jarang dibahas ning majelis umum, jarang. Paling dibahas ning majelis khusus pondok pesantren, lembaga-lembaga Jam'iyah Nahdiyin, khususnya di situ. Apa nikmat yang kami maksud? Yang nikmat itu hanya diberikan hanya kepada hamba yang dipilih. Siapa sih hamba yang dipilih itu? Mungkin bisa dibuka kalau bicara hamba yang dipilih oleh Allah di dalam surat Al-Hijr ayat 39-40. Itu hamba yang dipilih. Dijelaskan ngeten. Ketika saat iblis ditanya, nafsu ditanya oleh Allah, iblis, apa yang menjadikan menghalangi dirimu untuk tidak mau melaksanakan perintahku, yaitu bersujud terhadap Adam? Jawabnya sederhana, Pak. Nggih, matur suwun. Shallu ala Nabi Muhammad. Gusti, kula niki luwih mulya katimbang Adam. Ngoten ya?
Saya khalaqtani min tin. Saya khalaqtani min nar. Kula sampean dadosake sangka dene geni. Iblis ngomong, saya panjenengan jadikan dari api, sementara wa minhu Adam iku jenengan khalaqtahu min tin, jenengan dadosake sangka tanah liat. Wujude nggih jenengan kali kula iki. Jadi sing ndadekake penghalang hatinya iblis enggak mau melaksanakan perintah Allah berupa sujud nang Adam, sebab nang jerone iblis ana rasa luwih apik katimbang Adam. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Akhirnya itulah disebut orang yang ingkar. Sebab takabur. Awak dhewe sombong Pak ning ati. Sebab teko ilmu yang kusandang. Umpama saya luweh mulya, luweh apik katimbang jenengan, umpama ning atiku ana pangrasa, ada pangiman, ada keimanan bahwasanya saya lebih baik daripada jenengan di mata Allah, berarti saya itu ya dulure paham nggih? Ilmu itu bisa menjadikan saya takabur. Mohon maaf, pangkat, jabatan, kedudukan iku yo bisa ndadekno sebabe ati muncul takabur. Hati-hati. Inilah sebab buah yang ada di dalam hatiku akan tertolak semua amaliyah apapun yang ada pada diriku terhadap Allah. Syekh Ibnu Athaillah dawuh, husnul a'mali nataiju husnil akhwal min qalbin zahidin. Amal sing diterima ing ngersane Allah, bagus-bagusi amal di mata Allah, apapun amal yang jenengan lakukan, apabila muncul dari hati, sing hati iki bagus ing ngersane Allah. Apa hati yang bagus ing ngersane Allah? Min qalbin zahidin. Kalau di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 79, hati yang bagus adalah hati di mana ketika beramal apapun kondisi hati, ini wajah wajhiya, menghadapi hati dengan khudur terhadap Allah. Inilah Pak yang dimaksud hati yang zahid ada di sini. Bahkan hal ini Allah tuangkan di dalam surat Al-Maidah ayat 27. Shallu ala Nabi Muhammad. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya amaliyah apapun, ibadah apa wae yang diterima oleh Allah, manakala ibadah itu muncul dari hati yang bertakwa. Takwa itu berarti jenengan sudah tidak ada iman selain Allah. Contoh, kalau niki ngelak Pak, mohon izin. Kalau niki ngelak terus minum air tegar, mohon izin. Lalu ngelakku hilang. Apabila hatiku ada rasa atau iman,
Air degan kan makhluk. Kok yo ning atiku ono iman, air itu bisa menghilangkan rasa ngelak, maka ini keadaan hatiku itu tidak khudur dateng Gusti Allah. Yang disebut inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin, itu adalah ketika saat ibadah apa wae, baik mahdhuf ataupun ghairu mahdhuf, murni sholat, enggak murni minum, hati itu yakin bahwasanya yang menghilangkan rasa haus hanyalah Allah. Inilah yang dimaksud wajjahtu wajhiya. Kalau hati sudah duduk di situ, maka ditutup ayat ini, wa ma ana minal musyrikin. Jenengan sudah tidak lagi golongan orang yang menyekutukan Allah dengan yang lain. Kalau saya tadi tidak, aku masih menyekutukan Allah dengan air tegan. Bentuk dalam hatiku ada iman bahwasanya makhluk yang berupa air ini bisa menghilangkan rasa haus. Walaupun secara syariah, secara realita memang benar, tetapi secara ruhaniah ini masih salah. Enggak kusadari dengan satu ayat, Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan seluruh makhluk, dan apa yang muncul dan timbul dari makhluk itu, contohnya menghilangkan rasa haus, itu sebetulnya datangnya dari Allah. Hadis Rasulullah juga mengatakan, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita makhluk, Pak, baik makhluk yang bernyawa atau tidak, sifatnya semuanya itu la haula, aslinya tidak bisa berperan apapun, tidak punya daya upaya untuk apapun, enggak punya. Wala quwata, dan kekuatan apapun juga tidak bisa. Tapi jikalau itu bisa semata-mata illa bil, inilah yang tidak saya sadari. Akhirnya jatuhnya saya dalam perbuatan syirik khafi. Menurut Syekh Ibnu Athaillah disebut syirik khafi. Subhanallah, ini yang umat manusia tidak sadari. Oleh sebab itu, mengapa di dalam surah Al-Baqarah ayat 208, ketika saat Allah melihat imannya umat manusia banyak yang teringgap syirik khafi, Allah dawuh, udkhulu fisilmi kafah, masuklah kau wahai orang-orang yang beriman di dalam agama Islam dengan sempurna. Artinya, wahai saudaraku yang masih di syariat atau di thariqah, naiklah kau ke hakikat. Dengan begitu kau akan sempurna Islammu di makrifat. Ini Pak, syariah, thariqah, hakikat dan makrifat. Pertanyaannya, bisakah kami ini nyampe di situ? Padahal kami nggak ada nasab dzurriyyah Rasul atau nasab dari kewalian. Bisakah saya bisa mencapai derajat itu? Hapunten Pak, sampai buka di dalam surat An-Nur ayat 35. Allah tidak memandang nasab dzurriyyah, enggak. Untuk mencapai derajat
Yang paling tinggi di mata Allah, inna akramakum indallahi atqakum, itu tidak karena nasab. Sekali lagi saya katakan, tidak karena nasab. Ingat, sinten Kan'an itu yang menelorkan atau memberikan anak Fir'aun. Ternyata beliau adalah putranya Nabi Nuh. Nasab, duriyah itu nggak bisa jadi pedoman. Yang jadi pedoman adalah takwa hati sampean datang Allah. Ini Pak. Surat An-Nur ayat 35 tentang cahaya makrifat. Nur makrifat itu diberikan siapa? Nurun ala nurin yahdillahu linuri mayyasha. Mayyasha terhadap orang yasa kang ngersakake sapa Allah ing man. Dadi man itu memakai isim nakiroh, bukan isim makrifat. Artinya untuk umum. Terus pertanyaannya, siapa hamba yang diberikan itu? Itulah hamba yang dipilih. Siapa yang hamba yang dipilih? Jawabannya kembali dalam surah Al-Hijr 39-40 tentang iblis tadi. Nggih Gusti, kula ngakoni kula pun sampean sot dadi dot. Sot dadi dot itu ya apa? Diputuskan iblis iku makhluk yang napa Pak? Sing ingkar terhadap Allah. Kula terami. Tapi kula minta dua penangguhan. Apa please? Setunggal Gusti. Kula pun dipateni jangan dimatikan sampai hari kiamat. Dua, izinkanlah saya untuk menjerumuskan Adam dan anak putu Adam, termasuk jenengan. Allah memberikan status legalitasnya sah terhadap iblis. Akhirnya apa yang terjadi? Nabi Adam terseret toh. Buktinya keluar dari surga menuju ke dunia sebab memakan buah khuldi. Bukan perkaranya sebelumnya Allah tidak mengingatkan terhadap Adam. Tidak. Allah sudah dawuh wala taqrabah hadhihi syajarah Adam. Sendika dawuh, kau ingin terus hidup di surga? Injih Gusti, pewenak ning surga. Kami tidak kerja dapat apapun makanan yang kuinginkan. Apapun yang kuinginkan, saya enggak usah soro-soro, susah-susah mencari, datang sendiri. Bukti ning jenengan waktu lahir. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, kata Rasul. Setiap bayi yang dilahirkan itu dalam keadaan suci. Artinya ruh sampeyan kali kula ini belum didekati oleh nafsu, belum. Wa yastahibbunal hayata dunya, belum kena ruhaniyah sampeyan kali kula niku seneng nang perkara kehidupan dunia, belum. Itu laksana Nabi Adam di dalam surga. Jenengan pingin dahar nopo mawon Bu, tinggal ngomong, Pak sate, teko sate. Kepinginan anak ketika saat diucapkan terhadap orang tua, oleh karena orang tua diletakkan Allah kasih sayang, maka orang tua selalu memberikan kasih sayang. Minta apapun dikasih. Tapi ketika jenengan kali kula masuk di dalam zona atau wilayah akil baligh,
enggak laki, enggak perempuan. Apalagi zaman medsos sak mangke HP. Awak dewi hati ini sudah kemasukan nafsu. Yang laki-laki cari pacar. Yang perempuan memeti golek pacar. Makanya jangan heran Bapak Ibu, anak-anak kita ya SMP ada yang hamil. Nggih mboten? SMA. Inilah dampak daripada anak-anak kita bergaul bebas dengan HP. Estu. Kita sebagai anak bagaimana pingin selamat gak anak itu ketika saat proses akil balik. Niki nek abah kula diyen niku nek dawuh ngene. Anak iku ojo kok tinggali waris, harta waris ojo. Nanti royoan, maris. Enggak royoan nyauri utange wong tuwa. Anak iku takok, mana tinggalane bapak? Mesti ngono. Enggak ada yang takon tanya berapa hutang bapak yang ditinggalkan, ada enggak di Pekalongan ngoten? Enggak ada. Kebanyakan itu tak tanya mana tinggal warisannya bapak. Lah ngoten nggih. Wis, anak iku ngger tinggalano ilmu, carane pondokno. Wis iki syaratnya. Habis piro terserah. Pondokno. Siji ben terhindar dari nyun sewu dampak medsos. Dua, mohon maaf, ben mengerti tentang ilmu agama, umum dan agama. Nanti dengan ilmu itu Pak Bu bermanfaat akan menjadi harta. Harta itu kato dewe. Jenengan belajar elektro, ilmu ini. Contoh kecil, ilmu umum. Dengan ilmu itu harta akan cari sampean. Tonggo sampean TV ini rusak didandakno sebab jenengan ahli elektro. Loh, muncul toh bisa roh bayarane. Loh, gitu loh. Iku pesane para masayeh ngoten. Golekno ngelmu anakmu, baik ngelmu agama luweh-luweh nggih, juga ilmu umum. Ngoten. Mana lembaga yang sifatnya itu mengkat tidak ber-HP? Ya itu usah mencari. Biasanya pun Pak, biasanya itu pondok-pondok pesantren. Dilarang santrinya itu ke pondok itu bawa HP, dilarang. Pun. Tapi Gusti, mohon maaf, ada hamba yang tidak bisa aku plesetkan, ku sesatkan. Wa minhum illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ayat 40 Al-Hijr. Kecuali hamba jenengan yang tidak bisa aku sesatkan adalah hamba yang jenengan pilih. Siapakah hamba yang bisa dipilih? Yang dipilih Allah. Macam-macam Pak. Sampai jangan melihat fisiki loh nggih. Statusnya jangan. Itu jangan. Sampai melihat keadaannya hatinya. Siapa hamba yang dipilih di sini dijawab di dalam surat Az-Zumar ayat 17-18. Alladzina yastami'unal qaula fayat tapi
alladzina yastami'unal qaula wa yattabi'una ahsanahu. Fayattabi'una ahsanahu. Dialah orang-orang yang telah mendengarkan ajaran Rasulullah, baik langsung atau tidak langsung, dan beriman. Tidak hanya beriman, mereka itu mengikuti petunjuk-petunjuk di situ. Pertanyaannya, ajaran yang gimana yang dimaksud dalam ayat tersebut? Buka dalam surat Ali Imran ayat 31. Allah mengatakan, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, kata Rasul, jikalau cintamu ingin betul-betul diterima Allah dan dijadikan sebagai kekasihnya. Ngomong cinta berarti urusan hati. Ngomong cinta, sebab dari mana datangnya lintah, dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta, dari mata turun ke hati. Oke, lewat sifat jamal kamalnya Allah, lewat sifat kekuasaan Allah dunia iki, bagaimana bisanya jatuh dalam hati jenengan dan mengimani siapa yang berkuasa di situ. Artinya Pak, ajaran Rasulullah itu ada dua. Satu, ajaran yang mendidik jasmani disebut ilmu syariah. Yang kedua, ajaran ruhani yang disebut ilmu tauhid. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, ai dinut tauhid. Inilah, yaitu ilmu ajaran yang mendidik ruhaniah sampean supaya bisa mengesahkan dateng Gusti Shallu ala Nabi Muhammad, supaya dalam hati jenengan sudah tidak ada iman selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kumaksud iman terhadap Allah, bukan Allah sebuah nama, sebuah sifat, sebuah zat, tapi laisa kamislihi syai'un. Masuk di dalam sifat nafsiyah Allah, di dalam sifat wajib Allah. Pertama, wujud. Piye wujud Allah? Ini dibahas di dalam wilayah makrifat. Jenengan harus sampai di sini. Harus. Kembali kepada surat Nur, cahaya makrifat itu Pak, hanya diberikan hamba yang Allah kehendaki. Siapa mereka hamba yang dikehendaki atau hamba yang dipilih? Merekalah yang mengikuti, kata Rasul, fattabi'uni, ikutono aku. Loh, ngene lho. Umumnya kita itu mengikuti syariatnya saja Pak. Hakikat makrifat kita tolak. Kebanyakan kita umat manusia. Padahal itu pengajaran langsung ruhaniat. Makanya ulama-ulama Nahdliyin mengeluarkan pendidikan ilmu tasawuf itu di situ. Supaya jenengan kali kula mengenal Allah, bertauhid itu tidak hanya di dalam tauhid la ilaha illallah wa huwa saja. Dalam Al-Quran kita mengenal kalimat tauhid itu ada 4. Mohon maaf, ditinggal itu mriki. Pertama, la ilaha illallah. Ini pengajaran kita di syariah. Yang kedua, la ilaha illa huwa.
pengajaran kita di Thariqah. Yang ketiga, la ilaha illa anta. Pengajaran kita ruhaniyah di dalam hakikat. Yang terakhir, 4, la ilaha illa ana. Pengajaran kita di makrifat. Pun lengkap sudah. Iki jasad, iki ruh. Ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak hanya di jasmani saja, tapi juga rohani. Wabtaghi fima atakallah darul akhirah. Ini urusan akhirat rohani. Al-Qasas 77. Pikiran perkara rohaniyahmu, pikiran negara akhiratmu, pikiran. Tapi jangan kau lupakan bagiamu dunia. Artinya juga pikiran dandanono jasmaniahmu dengan hukum syariat. Kala dawuh sapa WR Supratman, bangunlah jiwanya, bangunlah badan untuk Indonesia. Sing ngapal umur swidak ke atas 1.000. Ngaco. Ibu-ibu, ayo. 60 ke atas, maksudku iku umure. Apal, lontong kena digawe tuku lombok. Ada lagu kemerdekaan 1.000 sak kecap. Kerja sedina lak ngono nggih. Ayo. Enggak ada? Ibu enggak ada, bapak ada? 60 ke atas. Wis, nek enggak ada tak terus no ngaji nih. Bon. Kita sebagai bangsa Indonesia, walaupun lewat syair lagu kebangsaan kemerdekaan Indonesia, kita nggak sadar. Padahal itu ditetuskan orang-orang yang sufi, orang-orang yang bertasawuf. Di belakang WR Supratman siapa? Termasuk Mbah Hasim, nggih napa mboten? Lho nggih. Tokoh-tokoh ulama NU atau yang lainnya berdiskusi bagaimana kalimat yang pantas untuk dijadikan sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Pak, ini perjuangannya leluhur-leluhur kita. Kita itu penikmat. Penikmat. Ini kadang-kadang ada yang merongrong untuk jadi negara khilafah. Saya nggak setuju. Mohon maaf. Akan mengubah lambang negara Indonesia itu yang berketuhanan, Pancasila akan dirubah. Mohon maaf. Sadarlah, kita di tengah negara Indonesia itu bangsa nih kewatah, berbangsa, bersuku-suku. Beda dengan Timur Tengah. Satu bangsa, negaranya banyak, gegeran. Indonesia justru satu negara berbangsa-bangsa kok yuk rukun. Nah. Nyun sewu. Tapi jangan anggap di belakang ada tokoh yang merongrong untuk memperpecah belah umat Indonesia. Lo sudah kelihatan. Makanya teman-teman Banser, kalau ini dulu
masuk di Banser Anson itu tahun 87 kalau nggak salah. Nih. Waktu pakaiannya itu masih jauh pupus nih kalau Pak. Tahun pinten nih Kak? Supe kula. Nggih ngapunten. Garda di depan termasuk ring pertama yang untuk tidak setuju negara NKRI ini dipecah-pecah. Beliau-beliau itu. Jenengan niki paling soro. Mangkane dihujat terus. Pun kok blakrak tutuk gunung. Kita kembali kepada hamba yang dipilih. Dialah hamba yang selalu mengikuti apa yang telah difatwakan oleh baginda Rasul. Yang baginda Rasul memfatwakan mendidik kita itu tidak hanya secara jasmani akan tetapi juga rohani. Tidak hanya secara mohon maaf syariah tetapi hakikat makrifat juga. Bukti sekarang buka di dalam surat Al-Anbiya ayat 87. Buka di dalam surat Al-Anbiya ayat 25. Inilah jawaban Rasulullah pada saat itu juga mendidik terhadap para sahabat, para umat di zamannya tentang hakikat dan makrifat, tentang tauhid la ilaha illa anta dan la ilaha illa ana. Buktinya munculnya surat dan ayat. Kalau Rasulullah tidak diajarkan Allah untuk mengajarkan terhadap umat, nggak mungkin akan muncul surat tersebut. Logika. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Ana terakhir. Muhammad dalem Gusti. Aku ra tahu, ra pernah ngutus utusan sebelum umat. Termasuk dirimu. Manakala tidak mau mengemban wahyu intiku ini. Artinya kecuali wajib para rasul itu menyampaikan wahyu ini Pak. Piye maksudnya la ilaha illa ana itu? Iki wah luar biasa Pak. Kalau saya bahas secara detail. Mohon maaf sekali lagi. Kita yang masih ada di syariat. Kebanyakan itu lari. Mboten lari mlebu moro, lari menjauh. Karena ini hubungannya dengan pendidikan ruhaniyah. La ikraha fiddin, qad tabayyana rusdu minal ghoi, wa may yakfur bitaghut wa yu'min billah. Ajaran ini enggak ada paksaan. Ajaran Rasulullah di dalam versi hakikat menuju makrifat itu enggak ada paksa. Ajaran yang bagaimana yang fungsinya qad tabayyana rusdu minal ghoi. Al-Baqarah 256. Yaiku ajaran sing bebasno hati rohaniah sampean sangka dene blenggone hawa nafsu. Akil balik jenengan kali kula dibelenggu kali nafsu. Akhire ati sampean kali kula berimane macem-macem. Iman kula nang banyune tegat. Iman kula, oh aku sing ngaji, makhluk mukhlason. Ya ini Pak sing dadakno takabur ati kula niki. Estu. Shallu ala Nabi Muhammad. Wis. Ini tidak akan hilang rasa takabur dalam diri saya manakala saya tidak mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pengajaran la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin dan diteruskan la ilaha illa ana.
Bapak Ibu, itulah hamba manakala menerima ajaran anta wa ana tauhid ini, itulah yang dimaksud di dalam surat Az-Zumar 17-18. Akhirnya lewat inti di dalam la ilaha illa anta, jenengan akan dikenalkan nafsu dalam diri Anda wujudnya. Kini wujudnya nafsumu sing kudu kok perangi. Sebab sapa wonge sing perang gak roh mungsuhe, jangan harap bisa menang. Kui akan bisa merangi mungsuhmu dan menang manakala kau sudah ketemu dan kenal nafsumu sendiri. Pun Pak, disinilah nanti kami akan menjelaskan hakikat syukur itu bagaimana. Ibu bapak kulluhum ajmain rahimakumullah, syukur itu atas dasar nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat yang tidak diberikan terhadap hambanya kecuali hamba yang dipilih adalah nikmatul ihsan. Kalau tulisnya sing gawat deh, ihsan. Iman jenengan yang sudah ihsan. Ihsan itu apa toh? Bagus, imanul haq. Rasulullah dawuh ketika saat ada pemuda, beliau adalah malaikat Jibril, tentang tanya terhadap Rasulullah tentang ihsan. Mahwa al ihsan ya Muhammad? Dijawab beliau, anta budallaha ka'annaka lahu tara. Ketika kau ibadah murni atau tidak murni, sholat, zakat, poso, haji, maca Quran, iku murni. Yang tidak murni ya dengan mangan, rokokan, ngombe, kerja, itu tidak murni. Seakan-akan hatimu bisa melihat wujudnya Allah. Bukan Allah loh, bukan nama Allah, tapi wujudnya Allah. Bukan sifatnya, bukan zatnya, tapi wujudnya. Fa'ilam taro, apabila kau tidak bisa melihat, seakan-akan kau merasa selalu dilihat oleh Allah. Berarti Allah itu dekat. Artinya hati sampai terasa dekat Allah ini. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Al-Baqarah kalau ya. Nggih, Al-Baqarah. Al-Baqarah ayat 186 kalau nggak salah. Muhammad, ketika hambaku bertanya tentang aku di mana Allah, jawablah fa inni qaribun, aku iki dekat. Wa qala aidan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan aku, wujudnya Allah maksudnya aku, iku lebih dekat dari urat leher atau urat nadi. Lo ini loh Pak, yang kita itu nggak mau tahu. Anehnya kita itu di situ. Kalau Allah dekat, mengapa kita setiap kali berbicara Allah telunjuk kita mengatakan di atas? Nggih, mboten? Allah ya Karim. Ya wis gak apa-apa, memang makom kita Allah masih terasa jauh. Kata Rasul, ngunu ya ngunu ning ojo. Belajar terus, tingkatno pendidikanmu. Habis la ilaha illallah nama, la ilaha illallah sifat, la ilaha illa anta zat, la ilaha illa ana wujudnya zat. Ayo, itu kata Rasulullah. Itulah hamba yang dipilih Pak. Kapan jenengan kali kula dipilih Allah? Kapan? Jawabannya sederhana.
Jikalau dalam hati kita sudah tidak ada iman selain Allah. Gini, ibu ketika saat dikasih bapak belanja, yang ini untuk belanjanya 1 bulan 5 juta, brol. Jenengan mesti ngucap alhamdulillah. Oke. Syariatin jenengan matur suwun dateng bapak. Lah ngeten nggih, suami kita. Pertanyaan saya, rohaniah sampai niku lari kemana? Siapa yang memberi? Yang bisa memberi siapa? Tadi sudah saya katakan, Rasulullah sudah mengatakan, semua makhluk itu la haula wala quwata. Gak ada daya upaya kekuatan suami itu memberikan 5 juta, gak bisa jikalau tidak ada Allah di situ. Gimana betul? Terus mengapa hati kita beriman bapak atau suami yang memberikan? Inilah Pak yang namanya salah baik jasmani maupun rohani, iman kita pada makhluk berupa suami. Pun aja ngono. Iso gak ngono. Syukur hakikate iki jenengan kudu paham. Pahami syukur hakikat, belajarlah tauhid la ilaha illa anta. Belajarlah hukum hakikat atau ilmu tasawuf, baru di situ akan dibuka daqaiqul asrar, rahasia-rahasia ilmu tentang rahasia Allah akan dibuka Pak di situ. Makanya saya sendiri setiap tahun dalam bulan Ramadan itu saya buka mulai dasar tauhid la ilaha illa anta. Tak buka. Pelajarannya itu kadang sampai 2 minggu, kadang juga 10 hari. Udah sampai ke sana nang pondok, sudah makan apapun, minum apapun, Allah sendiri yang menyediakan. Jenengan berangkat nggo pakaian, ambek status, wis ngono tok. Semua fasilitas ditanggung Gusti Allah sampai 40 hari. Itu namanya khalwat uzlah, didik rohaniah supaya bisa mengenal ndise nafsuku iki. Terus diperangi lewat khalwat uzlah, baru saged iman sampai ikut dadi iman yang ihsan. Iku nek gelem kebanyakan Pak umure 30 ke atas, sing akeh 70 70. Sebabe ngrasa ajenge set. Kata Rasul, nek wis tuwek kok yo belajar koyok ngene sudah biasa. Karena sudah merasa bau. Sing luar biasa iku sik nom-nom. Luar biasa. Wis Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Kembali kepada syukur. Secara syariat lesan kita mengucap alhamdulillah. Ayo ditulis kalimat alhamdulillah. Segala puja-puji iku mung kagungane Gusti. Artinya jatuhnya puja dan puji, sesembah hati sampean ruh ini hanya pada hidup yang menguasai suami tadi. Paham? Allah itu dekat. Mana sih wujudnya Allah? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Dialah zat yang maha suci. Orang Jawa mengatakan urip. Asra yang memperjalankan siapa? Alladzi bi 'abdihi kelawan kawulane alladzi lailan ing dalam waktu wengi. Berarti jenengan bisanya hadir di sini majelis
semata-mata karena zat yang maha suci dalam diri panjenengan. Tapi berhubung kita belum kenal mengetahui Allah dekat dalam diri jenengan, waktu jenengan mriki jenengan mesti yakin iso irene sebab sakliyane Gusti wis marenono. Iman yang seperti ini hentikan sebelum mingkobli ayak tiakumul azab, sebelum datangnya kematian. Estu. Makanya jenengan ojo mati dhisik sebelum jenengan islami sempurna. Sebelum jenengan estu nderekake apa wejangane Kanjeng Nabi. Inilah wejangan yang selama berabad-abad terasa ditutup-tutupi. Yang digelar itu ajaran secara jasmani, secara rohani, ilmu tasawuf, ilmu hakikat, nuju makrifat itu terkesan ditutup di tengah umum. Bila mana ada biasanya ning pondok pesantren. Sallu ala Nabi Muhammad. Syukur hakikati hati jenengan waktu lesan ngucap alhamdulillah, hati jenengan iku ini wajah tuas hiya ngadep menyang wajahi Allah. Di wajahi Allah hidup itu baik yang ada di dalam dan di luar diri jenengan, di dalam dan di luar suami panjenengan. Al-Hadid ayat 3 buka. Huwal awwalu wal akhiru wadzahiru wal batinu. Bapak Ibu hadirin, itulah hakikat syukur. Jadi nikmat untuk mencapai khudur datang Allah disebut Ar-Rahim itu hanya diberikan hambanya yang dipilih. Itulah hamba yang mukmin, imannya sudah ihsan. Jelas nggih? Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Manakala kau mengingkari, tidak mau bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, maka resikonya di situ Allah katakan lasyadid. Apa? Azab Allah yang amat pedih. Punti mana buktinya pun? Saya tidak membahas nikmat yang berkenaan Ar-Rahman, betul. Nikmat yang berupa Ar-Rahim, nikmatul imdad yang Ar-Rahim. Contoh, berhubung jenengan hati dereng saged merasa Allah dekat. Apapun sing sampean terima yang ada kaitannya dengan kemewahan dunia, jenengan mesti merasa takut. Takut apa? Takut kehilangan. Sing sugih wedi melarat. Sing melarat gak wedi blas, mergae wis wedi dari mana? Orang yang punya jabatan yang tinggi, mulai dari RT, RW, kadus, kepala desa, mohon maaf siapapun kita tanpa kecuali, camat atau bupati, gubernur, bahkan presiden, bila mana hatinya belum terasa Allah itu dekat, mesti takut kehilangan jabatan. Termasuk kula mohon izin Bu, saya sudah 2 periode di rumah didapuk masyarakat jadi kades. Sampai sekarang masih aktif. Tapi kula kades daden. Kalau pagi kerja siang ngaji, iku jenenge daden. Mohon maaf. Enggak bisa nuntut karena apa? Masyarakat saya sudah kalah perjanjian dengan saya. Saya enggak mau asalnya didorong, enggak punya apa-apa.
Saya mau kalau ngajinya enggak diribui. Oke, Pak. Akhirnya nek ngaji mboten dipaido. Umpama mencari itu di hari dinas kantor jam 7 sampai jam 4. Selebihnya ndak, tak suruh untuk ke staf-staf gitu. Stempel dikekno biar pelayanan enggak terhenti. Nek malam ngene iki nggih ngoten. Pagi kerja siang ngaji, jadi enggak kok bernutuk. Nyun sewu Pak. Yuga kula niki sak mangke 7 meh 8. Ngono gak tau nutuk kok ya meteng. Ya sembuh. Ya piye to Bu, nutuke kapan ngene iki? Mantuk tutuk omah jam gangsal. Jam gangsal turu diluk jam 7 berangkat. Ya wis. Tidur saya di hotel Bandung Pak. Gelundung. Jadi mobil. Ya sudah. Kok umpama saya boleh milih Pak Ibu. Jujur mawon. Saya enggak mau kerja. Saya enggak mau tausiah ngaji seperti ini. Saya cukup ku anfusakum. Ngrekso atiku piye ben gak muncul riya, ben gak muncul takabur, ben gak muncul sum'ah, hasud, ben gak muncul rasa keaguan makhluk. Faktulu anfusakum. Luwih penak ning omah dhewe ndodok meneng sambil ngrekso ati selalu berzikir dateng Gusti daripada ngeten iki. Tapi Qur'ane Allah dawuh nang Kanjeng Nabi Muhammad Al-Insan 2526 gak seperti itu Pak. Ngeten nih. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Muhammad pagi sampai sore walaupun jasmaniamu repot urusan dunia, hatimu harus terus berzikir padaku, pada Allah. Zikir yang disebut dimaksud ayat ini adalah ingat, eling. Eling iku sadar, sadar iku sing agawe kabeh iku mung Gusti. Itulah yang dimaksud zikir sirul asrar yang muncul dari la ilaha illa anta. Akan bisa menggiring ruhaniyah sampean ini untuk kemakrifat Allah di dalam tauhid la ilaha illa ana. Pun iniku. Sapa sing boten syukur ngingkari atas nikmat Allah, dari Allah datangnya bukan dari suami, maka adab sing amat pedih. Bukti nih adab dalam hati ada rasa khawatir, gelisah, takut, kelangan, kemewahan, status dunya brono. Cara kula wedi kelangan status kula kepala desa. Takut kelangan dunya brono. Ini bentuk siksa Allah terhadap kita di dunia. Belum lagi besok di akhirat ketika saat idza jaa ajaluhum itu sudah datang, bagaimana rohaniah kita. Ini yang tidak kita pikirkan. Kalau jasmaniah dari tanah nanti kembali ke tanah, kalau rohaniah dari Allah harus wa inna ilaihi. Berhubung kita tidak kenal Allah, tidak tahu Allah, alias kita buta terhadap Allah Tuhan itu, maka jangan harap ruhaniyah ini bisa kembali kepada Allah. Ini jawabannya dalam surat Al-Isra ayat 72. Tolong ini dia ngenangan seumur hidup sampean. Al-Isra 72. Mangkana fi hadihi a'ma. Barang siapa saat di dunia mata hati kita masih buta pada Allah, tidak tahu Allah itu dalam diri suami, buta, fahuwa fil akhirati a'ma, maka di akhirat rohaniah kita juga buta. Tidak cukup sampai di situ, wa adhallus sabila, kita tidak akan bisa melewati siratal mustaqim. Kita tidak akan pernah bisa
melihat jalan itu padang alias itu semua gelap. Naudzubillah. Mohon ini tiga catatan di dalam diri jenengan supaya jenengan kali kula ketika mengamalkan ibadah apapun ben gak angger ngelakoni aja, ben meresapi kehadiran bahwasanya Allah itu dekat. Bapak Ibu, itulah sekilas info terkait masalah syukur baik secara syar'i maupun secara hakiki.